uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini pembahasan dengan tema anak-anak kaum muslimin. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Kaum muslimin, di kajian lalu kita sudah bahas, kita ada tengah membahas terkait dengan anak-anak orang muslim yang meninggal sementara mereka belum baligh. Anak-anak muslim yang meninggal sebelum baligh. Di mana tempat mereka ini? Apakah ada mereka yang masuk surga ataukah yang neraka, ataukah mereka hanya di surga? Kita sudah bahas dan juga hadis-hadis yang disebutkan dalam buku ini, ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya sigharuhum da'amish al jannah, da'amish al jannah, bahwasanya anak kecil kaum muslimin itu menjadi da'amish. Da'amish itu pada dasarnya maknanya adalah hewan air.
Kalau kita lihat di air, di atas permukaan air itu ataupun di air itu ada hewan-hewan air, apakah kutu air, itu mereka yang apa namanya, ya beredar kencang, ya suratu harakat, yaitu eh, apa namanya, pergerakan mereka itu lincah. Nah, demikian ikhwah. Disebut da'amish. Sebutan ini ditujukan, diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga yang masih kecil, anak-anak yang meninggal, ya anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia. Demikian juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita juga sudah bacakan hadisnya di mana mereka-mereka kaum muslimin yang memiliki 3 orang anak dan meninggal dunia sebelum baligh, maka mereka akan menjadi hijab antara dia dan neraka. 3 orang anak ini akan menjadi hijab antara orang tuanya dan neraka. Dengan artian bukan hanya sekedar perisai, tapi membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Demikian. Sebagaimana juga sudah kita pelajari bahwasanya nanti anak-anak orang muslim yang berada di surga, ya, anak orang muslim dia yang ada di surga, mereka akan di bawah asuhan Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah. Demikian ikhwah. Dan hadisnya alhamdulillah sahih. Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Imam Hakim. Juga telah kita sebutkan, telah kita bacakan hadis di mana anak-anak yang meninggal, anak-anak muslim yang meninggal sebelum baligh, maka mereka nanti akan mencari orang tuanya, akan mencari ayahnya, kemudian akan memegang baju ayahnya dan menarik mereka masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Mungkin muncul pertanyaan, loh bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ghurlan, bahwasanya nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar ghurlan, yaitu tidak bersendal kaki, hufatan. Ghurlan itu tidak berkhitan, hufatan, uratan, tak beralas kaki dan tak berpakaian. Sementara dalam hadis ini disebutkan bahwasanya si anak-anak ini akan menarik pakaian ayahnya dan membawa masuk ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ikhwah, masalah ini kok seperti ada pertentangan. 2 hadis ini dan 2 hadis sahih. Di hadis yang pertama, di hadis yang satu Rasulullah mengatakan yuhsyarun nasi yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan digiring ke padang mahsyar dalam kondisi tak berpakaian, tak beralas kaki dan tidak berkhitan. Sementara dalam hadis yang kaitannya dengan anak-anak kaum muslimin yang meninggal masih anak-anak ataupun belum baligh, disebutkan bahwasanya dia nanti akan memegang pakaian ayahnya, pakaian ibunya. Fayakhudhu bi thawbihi. Mereka pegang, mereka tarik ayahnya dan ibunya untuk masuk ke dalam surga. Ini bagaimana cara mengkompromikan 2 hadis sahih ini? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya ada sebuah hadis yang sebenarnya sudah pernah kita bahas di pembahasan perjalanan setelah kematian. Waktu itu kita bahas terkait dengan padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihissalam. Artinya memang ketika baru bangkit ya dari kuburan mereka masing-masing, mereka dalam keadaan tak berpakaian. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka pakaian sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dan orang yang pertama diberi pakaian, yang memakai pakaian, inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sungguhnya orang yang pertama masuk ke surga, sungguh orang yang pertama yang diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ikhwah, antara hadis manusia
dibangkitkan dalam keadaan tak berpakaian dengan hadis di mana anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal belum balik akan menarik pakaian kedua orang tuanya dan membawa mereka ke surga. Jadi tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kemarin sempat ada pertanyaan ya terkait dengan apakah anak-anak orang muslim ini nanti di hari kiamat itu menjadi dewasa? Ya. Apakah anak-anak orang muslim ini yang meninggal pada masa anak-anak ataupun belum balik, apakah mereka nanti ketika masuk surga mereka menjadi seorang yang dewasa? Ternyata ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masalah ini ada khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan memahami satu hadis. Di mana ikhwah azallahu wa iyyakum, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah jurdan murdan mukahhalin." Bahwasanya nanti akan masuk ke surga itu yaitu orangnya jurdan murdan. Jurdan ini ikhwah orang yang belum tumbuh bulu. Murdan itu yang belum ada tumbuh rambut di wajahnya, jadi belum ada kumis, belum ada jenggot, menunjukkan masih sangat muda. Abna thalatha wa thalathin, yang usia mereka itu 33 tahun. Tuluhu sittuna zira, yang tingginya itu 60 hasta. Dalam hadis yang lain, ala surati Adam, sesuai dengan bentuk Nabi Adam alaihissalam. Ikhwah, dengan hadis ini, ya sebagian ulama memahami bahwasanya ya semua anak-anak yang meninggal sebelum balik, mereka nanti tidak masuk surga kecuali dalam kondisi orang yang sudah dewasa, yang sudah berusia 33 tahun. Jadi semua yang masuk surga itu usianya 33 tahun, tingginya 60 hasta. Mau yang meninggal itu sudah aki-aki atau sudah tua, ataupun yang meninggal masih bayi atau janin misalnya, yang sudah ditiupkan ruh, mereka sama semua usianya. Demikian ikhwah. Sebagian lagi menyebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya atfalul muslimin ya sigharuhum da'amishu al-jannah. Sigharuhum da'amishu al jannah. Da'amisul jannah. Anak-anak kecil itu nanti da'amish. Da'amish artinya mereka akan tetap menjadi anak-anak nanti di hari kiamat. Maksudnya di surga. Tetap menjadi anak-anak. Sebagaimana mereka meninggal. Tidak berubah usia menjadi lebih besar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan da'amish. Kalau seandainya samalah usia mereka yang meninggal belum balik dengan yang meninggal sudah tuir ataupun sudah tua atau sudah lanjut usia, samalah mereka usianya, berarti tidak ada da'amish. Ya, tidak ada da'amis ahli jannah. Penyebutan kata-kata da'amis menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan usia antara penduduk surga yang mereka meninggal dalam keadaan sudah balik dengan penduduk surga yang mereka meninggal dalam keadaan belum balik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi memang ada dua pendapat dalam masalah ini. Dan juga disebabkan tentang ada khilafiyah dalam menghasankan hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu yadkhul jannah jurdan murdan mukahhalin, bahwasanya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang jurdan, seperti kita katakan tadi, yang belum ada tumbuh bulu kaki, bulu ketiak, belum ada tumbuh. Kecuali yang sudah biasa tumbuh lah, seperti rambut, alis ya. Namun kumis, jenggot, bulu ketiak apapun belum tumbuh. Murdan itu artinya yang belum tumbuh bulu di wajah, sementara yang lain sudah. Belum dewasa lah ya ikhwah, belum balik. Demikian ikhwah, seperti orang yang belum balik. Mukahhalin itu yang matanya itu seperti pakai celak. Jadi menunjukkan bagaimana tebalnya bulu mata penduduk surga. Cantik, matanya cantik.
Matanya indah gitu, ikhwah. Mata penduduk surga. Kemudian abna thalatha wa thalathin, yaitu anak yang berusia 33 tahun. Ikhwah, sebagian ulama ada yang mendoifkan hadis ini. Seperti Ibnu Adi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa. Beliau mengkategorikan hadis ini dalam kategori hadis yang dhaif, sehingga tetap berpendapat bahwasanya ya anak kecil yang masuk surga tetap anak kecil, tidak berubah menjadi orang dewasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, adapun yang mensahihkan hadis ini, ikhwah, mereka terbagi dua. Pertama mengatakan enggak, mereka semua penduduk surga, manusia-manusia yang masuk ke surga semua usia 33. Tidak ada yang anak kecil. Demikian ikhwah. Adapun yang pendapat yang mensahihkan hadis, menghasankan hadis ini, juga ada yang mengatakan enggak, itu khusus untuk yang masuk surga, yang meninggal setelah balik. Memang 33 usianya. Tapi yang meninggalnya sebelum balik, maka mereka da'amis, anak-anak kecil. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi beberapa tinjauan dalam masalah ini. Intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum adalah anak kecil, anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, maka yang rajih, pendapat yang kuat, yang disaksikan dengan banyak hadis, mereka menjadi penduduk surga di bawah asuhan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Demikian ikhwah. Apakah di sini ada tinjauan lain? Ada, ikhwah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa qad naqala an-Nawawi ijma' may yu'tad bihi minal ulama'il muslimin ala anna man mata min atfal muslimin fil jannah. Bahwasanya Imam An-Nawawi mengatakan, menukil bahwasanya sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama yang menjadi panutan kaum muslimin, bahwasanya anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal belum balik, mereka tempatnya di surga. Wa naqala anhu annahu tawaqqafa ba'dhum fil dzalik. Dan ternyata ada sebagian ulama juga yang tawakuf. Mereka enggak mengatakan surga dan juga tidak mengatakan neraka. Tawakuf. Apa alasan mereka mengatakan tawakuf? Padahal hadis-hadis sudah sangat jelas. Ya, berapa hadis yang ditampilkan oleh penulis di sini? Dari Abu Hurairah ada, kemudian dari Ali bin Abi Thalib juga ada, rata-rata dari Abu Hurairah ini ikhwah. Ya, hadisnya rata-rata dari Anas bin Malik ada, kemudian juga dan lain-lain lah ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Apa alasan mereka kok sampai tawakuf? Ikhwah, biasanya para ulama ketika mereka tawakuf umumnya ada alasan. Kita bacakan berikutnya. Waqad haka al-Qurtubi at-tawakkuf an Hammad bin Zaid. Imam Al-Qurtubi menyebutkan para ulama-ulama yang tawakuf terhadap atfal muslimin, anak-anak kecil yang meninggal belum balik. Artinya dia tawakuf tidak mengatakan surga dan juga tidak mengatakan neraka. Tawakuf tidak berani memastikan mereka itu masuk surga, nggak berani. Tawakuf. Di antara mereka yaitu Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Demikian juga Ishaq bin Rahway, syekhnya ataupun gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Apa alasan mereka ikhwah? Kenapa sampai tawakuf, tidak berani menegaskan bahwasanya anak-anak yang mati, anak-anak muslim yang mati dalam keadaan belum balik, mereka tidak berani memastikan surga? Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, tawaqqafa fihim ba'duhum li hadis Aisyah. Sebagian para ulama tawakuf dikarenakan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni alladzi akhrajal Muslim, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bil lafz, dengan lafaz tufiya sabiyyun minal ansar, bahwasanya
ada anak kecil, sobi. Sobi ini ikhwah yang belum balik. Ya, sobi ini belum balik. Sobi ada dua, ada yang ghairu mumayyiz, ada yang sudah mumayyiz. Ya. Sobi, kata sobi itu sebutan untuk manusia yang belum balik. Dan sobi ini terbagi dua. Ada yang belum mumayyiz, ada yang sudah mumayyiz. Mumayyiz di sini ikhwah, dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sudah faham, ya. Salat juga sudah bagus walaupun mereka belum balik. Wudunya sudah bagus, bisa diangkat menjadi imam, bisa melaksanakan banyak ibadah-ibadah dalam syariat walaupun mereka belum balik. Seperti Amr bin Salamah radhiyallahu anhu yang mereka di mana beliau pada waktu itu masih berusia 7 tahun dan waktu itu sudah diangkat oleh kaumnya menjadi imam. Imam salat mereka. Banyak orang-orang dewasa pada waktu itu. Tapi karena Amr bin Salamah radhiyallahu anhu ini banyak menghafal ayat, banyak menghafal Quran, ya, maka dibandingkan orang dewasa, maka dia diangkat menjadi imamnya penduduk beliau ataupun daerah beliau. Baik. Ada yang belum mumayyiz, yang belum faham, kalaupun sholat nanti main-main gitulah kira-kira. Kalaupun ambil wudu tahu tapi masih main-main, tuh baru mumayyiz. Baik. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dalam hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha di mana tufiya sabiyyu minal ansar. Suatu hari meninggal anak kecil dari kalangan orang Ansor. Ansor yaitu mereka penduduk pribumi, penduduk asli kota Madinah, ya, muhajirin, mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Faqalat, lantas Aisyah mengatakan, tuba lahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Sungguh bahagia. Ikhwah, tuba itu dikatakan bahagia. Ya, fatuba lil ghuraba misalnya. Bahagialah, beruntunglah bagi orang yang asing. Ini terkait dengan badal Islam ghoriban wa sayaudu gharibun fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing, ya, dan akan kembali asing, maka bahagialah, beruntunglah bagi orang yang asing dikarenakan dia melaksanakan dinul Islam. Tuba ini juga bisa diartikan ada pohon tuba nanti dia di surga. Artinya mereka akan mendapatkan pohon tuba. Fakultu, aku katakan, maksudnya Aisyah mengatakan, tuba lahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Sungguh dia dapat pohon tuba, beruntung. Ya, artinya sungguh dia akan masuk surga karena dia belum pernah melakukan amalan keburukan sedikit pun. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana yang sudah kita fahami bahwasanya di dalam Islam ini ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya rufi'atil qalam anis salasah. Pena itu diangkat dari 3 hal. Artinya tak akan dicatat sebagai dosa. Seperti anin naimi hatta yastaikir. Orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau dia melakukan kesalahan dan dosa di saat dia sedang tidur, maka itu tak dihitung dosa. Karena dia tidak sadar. Kemudian, wa anil majnun hatta yafiq. Orang yang gila sampai dia waras. Ini dia. Wa anis sobi hatta yahtalim. Dan dari anak-anak yang belum balik hingga dia balik. Dengan artian, kalaupun si anak ini melakukan dosa, dosa tersebut belum tercatat karena dia belum balik. Ya, misalnya dia ada ambil sesuatu lah tanpa izin atau bahasa kita mencuri. Karena dia belum balik, maka dia belum tercatat sebagai dosa. Demikian ikhwah. Hanya saja kalau mencurinya itu diajarkan oleh orang tuanya, anaknya melakukan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, si anak tak berdosa, orang tua yang mengajarkan mencuri berdosa. Demikian ikhwah, ya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya Aisyah radhiyallahu anha
mengatakan, "Wih, bahagia sekali dia ini," atau "masuk surga lah anak ini." Kenapa? Karena belum tercatat melakukan keburukan sedikit pun. Lam ya'mal su, tidak pernah melakukan keburukan, walam yudrik, sama sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar. Apa kata beliau? Aw ghairu dzalika ya Aisyah, jangan-jangan enggak seperti itu ya Aisyah. Innallaha khalaqa lil jannati ahlan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan penduduknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan surga tersebut dan juga penghuni surga telah Allah tetapkan. Demikian ikhwah. Dengan artian tidak bisa kita katakan seperti itu. Bisa jangan-jangan nanti anak ini diciptakan Allah memang sebagai penduduk neraka, kita nggak tahu. Itu pernyataan Rasulullah SAW. Ya, sebagai komentar terhadap pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan anak ini pasti masuk surga. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kita lihat lagi. Lantas bagaimana sebenarnya ini? Ya, padahal hadis-hadis sudah banyak yang menyebutkan atfalul mu'minin fil jannah. Itu dia, udah jelas-jelas sekali bahwasanya anak kecil orang-orang mukmin, artinya anak kecil orang mukmin yang meninggal sebelum balik, ya dia dalam surga. Termasuk penduduk surga, diasuh oleh Ibrahim dan Sarah. Demikian ikhwah. Tapi di sini Rasulullah mengatakan, jangan-jangan nggak seperti itu ya Aisyah. Sepertinya kok ada pertentangan dalam hadis ini. Inilah yang menyebabkan sebagian para ulama tawakuf seperti Hammad bin Zaid, ya, Hammad bin Salamah, demikian juga Ishaq bin Rahway yang mengatakan tawakuf, nggak berani mengatakan yang meninggal belum balik itu masuk surga, pasti masuk surga, nggak berani. Karena pernyataan Rasulullah ini, komentar Rasulullah terhadap pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama memberikan jawaban dalam masalah ini, ikhwah rahimahullah, yaitu dua hadis ini. Ini gimana sih mengkompromikannya? Qala al-jawab, ya. Kata Imam Nawawi, jawaban dari Imam Nawawi, wal jawabu anhu annahu la'allahu nahaha 'anil musara'ati ilal qat'i min ghairi dalil. Boleh jadi Rasulullah mengomentari seperti itu terhadap pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu untuk melarang Aisyah jangan tergesa-gesa memastikan hal itu tanpa dalil. Demikian ikhwah. Ya, jangan tergesa-gesa memastikan orang ini masuk surga ya, tanpa dalil. Atau yang kedua ada kemungkinan au qala dzalika, atau mungkin Rasulullah SAW berkomentar seperti itu qabla ayya'lama, sebelum tahu anna atfalal muslimin fil jannah, sebelum beliau tahu bahwasanya anak-anak kecil kaum muslimin di dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah komentar Imam An-Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi, untuk mengkompromikan antara pernyataan bahwasanya atfal muslimin fil jannah, anak-anak kecil muslim itu di surga, sementara di sini Rasulullah mengomentari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan mereka pasti surga, pasti masuk surga. Ada kemungkinan pertama, beliau melarang agar Aisyah tidak boleh tergesa-gesa memastikan tanpa ada dalil. Kemungkinan kedua, boleh jadi pada waktu itu Rasulullah belum tahu kalau anak-anak kecil muslim itu tempatnya di surga. Baik. Aqulu, penulis mengatakan, yaitu Syekh Umar Sulaiman Asqar hafizahullah. Aqulu, aku katakan, kata penulis, la'alla as-shawab annal haditha yushiru ila annahu la yajuzu an nujzima liwahidin bi'ainihi annahu min ahlil jannah. Yang benar bahwasanya, ya, hadis mengisyaratkan kepada kita tidak boleh memastikan siapapun menjadi penduduk surga. Artinya tidak bisa memastikan anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik, anak-anak kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum balik, kita tidak bisa memastikan
personalnya. Anak ini meninggal belum balik. Oh, pasti surga. Anak fulan meninggal sebelum balik. Ini pasti surga. Itu nggak dibolehkan. Wa in kunna nashhadu lahum mutlaqan bil jannah. Walaupun kita bersaksi bahwasanya secara umum, secara mutlak, semua anak-anak muslim yang meninggal belum balik, maka dia masuk surga. Ikhwah, perlu sedikit kita singgung tentang konsep ahli sunnah wal jamaah, tentang masalah penduduk. Pernyataan menyatakan seseorang sebagai penduduk surga. Ikhwah, ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya apabila seorang itu meninggal dalam keadaan muslim, maka kita akan katakan, kita meyakini, ahli sunnah wal jamaah meyakini orang itu pasti masuk surga. Kalau dia wafat meninggal dalam keadaan Islam. Hanya saja mungkin ada mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab. Ada yang mereka masuk surga dengan hisab yang mudah kemudian masuk surga. Ada mereka yang dihisab sulit akhirnya masuk neraka tapi kemudian diakhiri masuk ke dalam surga. Beda halnya mereka yang mati dalam keadaan kufur. Itu mereka masuk neraka kekal selamanya. Baik ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Itu pertama. Yang kedua ikhwah, ya, secara personal, ahli sunnah wal jamaah secara personal tidak membolehkan menyatakan seseorang fulan masuk surga kecuali dengan adanya dalil. Seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para sahabat. Ya. Para sahabat secara umum mereka dinyatakan masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar," dan seterusnya. Was-sabiqunal awwalun, mereka yang terlebih dahulu, yang pertama-pertama, mereka terlebih dahulu. Was-sabiqun awwalun, orang pertama masuk Islam, minal muhajirin dan ansor, dari kalangan muhajirin ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu an, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa para sahabat semua masuk surga. Secara umum seluruhnya masuk surga. Demikian ikhwah. Terlebih lagi ada yang disebut dengan asyarul mubasyarah bil jannah. Ada 10 orang yang, ya, kalau tadi kan masih suruhan sahabat, ada yang sebutan nama ikhwah. Ya, sebutan nama, penyebutan nama. Ini orang masuk surga. Dia disebut dengan asyarul mubasyarah bil jannah. 10 orang yang diberikan berita gembira dari Rasulullah bahwasanya mereka masuk surga. 10 orang itu ikhwah seperti, ya, coba kita hitung, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Talhah, kemudian setelah Talhah Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang yang ini dipastikan personalnya masuk ke dalam surga. Kenapa ikhwah kita bisa pastikan begitu? Karena Rasulullah yang mengabarkan kepada kita secara personal. Demikian ikhwah. 10 orang sahabat yang dipastikan masuk ke dalam surga. Mungkin para ikhwah fiddin azallahu wa iyyakum ada melihat, ada pernah mendengar hadis di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat, tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi akan ada seorang yang penduduk surga. Dia merupakan penduduk surga. Tak lama kemudian ada seorang sahabat yang masuk masjid, dia nenteng sendal, dia masuk ke masjid dan sholat. Besok Rasulullah kembali mengatakan, sebentar lagi akan ada seorang penduduk surga. Ternyata masuk yang kemarin juga. Sampai 3 kali Rasulullah, sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah menyatakan seperti itu. Nah, demikian ikhwah. Ini dikarenakan apa ikhwah? Kita berani mengatakan mereka, personal mereka pasti masuk surga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan masuk surga. Selebihnya kita nggak berani dan tidak boleh ikhwah. Ya,
dan tidak dibolehkan. Aisyah radhiyallahu anha saja, ya, itu dikomentari oleh Rasulullah SAW karena mengatakan si fulan anak ini pasti masuk surga. Padahal dia anak dari kalangan Ansor. Demikian ikhwah. Dan dia meninggal belum balik. Maka selain mereka itu lebih tidak dibolehkan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sementara kita lihat sekarang ini ada orang-orang yang berani lancang mengatakan bahwasanya semua garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipastikan masuk surga. Ikhwah, kalau garis keturunan Rasulullah pasti masuk surga seperti Fatimah, oke. Kenapa demikian ikhwah? Karena Rasulullah mengatakan Fatimah itu sayyidatu ahlil jannah, yaitu pemimpin wanita-wanita surga. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin wanita penduduk surga. Gak mungkinlah pemimpin wanita penduduk surga gak masuk surga. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan. Demikian ikhwah. Demikian juga Hasan Hussein, karena mereka para sahabat dan punya kedekatan khusus pada Rasulullah SAW. Tapi yang di bawah-bawahnya ikhwah, yang menyatakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah sekarang, apa berani mereka pastikan diri mereka masuk surga? Ikhwah, kalau masalah berita yang sampai ke kita banyak, bahkan video-videonya berani mengatakan bahwasanya kami pasti masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Sementara Rasulullah sendiri mengatakan pada Fatimah, ya Fatimah, salini min mali syai'an la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, silahkan kau minta harta dariku, silahkan. Aku nggak bisa menolongmu nanti di hari kiamat. Man batta'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Mereka yang lambat amalannya nggak akan bisa mempercepat nasabnya. Artinya amalannya sedikit, gak membuat dia masuk surga. Maka nasabnya walaupun keturunan siapapun gak akan bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Termasuk kalaupun dia termasuk ada garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada jaminan dari beliau semua keturunanku sampai nanti di hari kiamat pasti masuk surga. Itu tidak ada. Sedangkan anak kandung langsung Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah salini min mali syai'an, salini min mali ma syi'ti, terserahmu mau minta apapun, tapi depan Allah wala ughni anki minallahi syai'a. Demikian ikhwah. Rasul juga mengatakan kepada paman beliau, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ini paman beliau ikhwah. Paman ya, paman kandung. Aku nggak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Beliau juga mengatakan kepada bibi beliau, Haulah ya. Khawlah. Ya Khawlah, ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ammati Muhammad. La ughni anki minallahi syai'a. Demikian pernyataannya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi konsep ahli sunnah wal jamaah ikhwah, yang ada dasarnya pernyataan surga, maka kita mengatakan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat masuk surga, ya, secara umum, ya. Ada personal para sahabat yang masuk surga disebutkan nama-namanya, ya, kita katakan mereka pasti masuk surga karena memang ada dalil yang sahih dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang tak ada dalilnya sama sekali, ya, kalau kita lihat dia orang soleh, kita mengatakan, kita mendoakan, semoga mereka masuk surga. Semoga kita bersama mereka, bersama orang-orang yang soleh. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itu konsep ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh menentukan personal seseorang masuk ke surga, kecuali yang ada dasarnya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Tapi kita kembali pada pembahasan, ya. Kembali pada pembahasan. Aqulu, kata penulis, la'alla as-sawabu anna al-haditha yushiru ila annahu la yajuzu an najzama li wahidin mi'ainihi annahu min ahlil jannah. Yang sepertinya yang benar itu bahwasanya hadis menunjukkan bahwa kita, maksudnya komentar Rasulullah terhadap
perkataan Fatimah tadi yang mengatakan tuba lahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu, bahagia orang ini, anak ini masuk surga karena nggak pernah melakukan amalan keburukan sedikit pun. Kemudian Rasulullah mengatakan awal ghairu dzalika ya Fatimah. Jangan-jangan nggak begitu ya Fatimah. Nah, demikian ikhwah. Jadi di sini penulis memberikan penjelasannya annal hadis, bahwasanya hadis tersebut yushiru mengisyaratkan bahwasanya tidak boleh kita memastikan personal anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik bahwasanya dia pasti masuk surga. Walaupun wa in kunna nashhadu lahum mutlaqan bil jannah, walaupun secara mutlak kita katakan bahwasanya seluruh anak-anak muslim, semua anak-anak muslim yang meninggal belum balik tempatnya di surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau. Wal amru tsani, perkara yang kedua, wa huwa adamul hujum ala dzalika kai la yatajarra an-nasu ala misli hadza kama huwa hasul fi zamanina. Bahwasanya jangan sampai berani-beranian, atau bahasa kita ya, bahasa Melayunya, jangan sampai ada yang lancang. Yang lancang berani mengatakan bahwasanya orang ini pasti masuk surga. Sebagaimana yang terjadi pada zaman kita sekarang. Dan memang sudah nyata. Banyak yang berani dan lancang seperti itu. Bahkan bukan hanya penisbatan kepada keturunan Rasulullah SAW, bahkan yang organisasi pun ikhwah. Yang masuk organisasi ini, kalau mau masuk surga, masuk organisasi ini. Masuk ormas ini. La haula wa la quwata illa billah. Demikian ikhwah. Ya, bahkan ada lagi yang masuk surga karena ketika ditanya mar rabbuka, dijawab Habib fulan, begitu ikhwah. Padahal itu kufur. Begitulah ikhwah. Jadi zaman sekarang itu sudah memang kelancangan itu sudah kelewatan ikhwah. Ya, sudah melewati batasnya. Berani-berani menyatakan orang-orang tertentu pasti masuk surga. Pengikut-pengikut fulan pasti masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Kama huwa hasilun fi zamanina, sebagaimana terjadi pada zaman sekarang. Idh yaz'amu nu'atul mauta, di mana yang pengusung mayit mengatakan annal maitahum fil jannah, bahwasanya mayat yang sedang mereka usung ini pasti masuk surga. Wa in kana afsaqun nas, padahal dia termasuk orang yang paling fasik ya di antara masyarakat yang lain. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yushhadu likulli muayyanin min atfal muslimi mu'minin bi annahu fil jannah. Tidak boleh kita bersaksi terhadap personal anak-anak kecil mukmin bahwasanya mereka di surga. Artinya si fulan ini masuk surga. Misalnya kita punya tetangga nih, kita tahu dia muslim, ada anaknya belum balik sudah meninggal, maka kita nggak katakan si fulan ini anak fulan ini masuk surga karena dia meninggal dalam keadaan anak-anak. Nggak dibolehkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa in syuhida lahum mutlaqan, walaupun disaksikan secara mutlak anak-anak muslim itu pasti masuk surga secara umum ya. Jadi di sini Allahu a'lam bissawab mengkompromikan antara hadis-hadis yang menyatakan atfalul muslimina fil jannah atau dzarari al muslimin fil jannah, anak-anak muslim pasti masuk surga, yang meninggal belum balik pasti masuk surga, ya, masuk surga, dengan pernyataan Rasulullah terhadap Aisyah, komentar Rasul terhadap pernyataan Aisyah, jangan-jangan tak seperti itu ya Aisyah. Jadi untuk mengkompromikan dua hal ini ikhwah, maka secara mutlak kita katakan sebagaimana disebutkan dalam hadis, anak-anak muslim, anak-anak orang-orang mukmin yang meninggal belum balik, secara umum mereka akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Namun penunjukan personal fulan, anak fulan yang meninggal belum balik pasti masuk surga, ini tidak dibenarkan berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Baik, selesai masalah anak-anak mukmin, anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Ya. Sekarang
Kita akan bahas bagaimana dengan anak-anak yang nggak muslim, yang nggak mukmin. Bukankah mereka belum baligh? Mereka belum tahu apa-apa. Oke lah, misalnya kalau sudah mulai memayis, sudah paham. Bagaimana kalau yang janin? Setelah ditiupkan roh ke dalam ke si janin tersebut, kemudian dia gugur, atau baru lahir meninggal, atau baru usia 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, belum tahu apa-apa, belum memayis. Terus di mana tempat mereka ini? Yang orang tuanya kafir. Mereka yang belum tahu apa-apa ini, tempatnya di mana? Apakah di surga ataukah di neraka? Dikatakan di neraka, mereka belum tahu apa-apa. Dikatakan di surga, tapi mereka anak orang kafir. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, untuk masalah ini insya Allah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Ya, kita bahas kajian yang akan datang. Di manakah tempat anak-anak yang meninggal sementara kedua orang tuanya kafir? Terus status mereka ini apa? Apakah diikutkan dengan orang tuanya sehingga mereka dianggap kafir dan perlu diazab padahal mereka belum tahu apa-apa? Ataukah mereka disamakan dengan anak-anak muslim yang lainnya, ya sama-sama nggak tahu apa-apa, ada persamaannya. Satu sisi ada persamaannya dengan anak-anak muslim belum tahu apa-apa, satu sisi lagi disamakan dengan orang kafir karena dia ayah bundanya kafir, sebagaimana anak-anak muslim dikatakan muslim karena orang tuanya mukmin, ya, orang tuanya muslim. Insya Allah akan kita bahas di kajian yang akan datang, insya Allah taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema anak-anak kaum muslimin. Ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk dari Pak Widodo di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila anak meninggal dalam kandungan 9 bulan, apakah bisa menarik orang tuanya ke surga, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah. Barakallahu fiik. Ikhwa azallahu wa iyyakum, yang dikatakan atfal adalah anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh. Demikian juga, tapi atfal itu umumnya ditujukan kepada yang sudah lahir sampai yang belum baligh. Sesaat sebelum baligh, itu katakan tifl. Tapi dalam hadis yang lain ada disebut dharori. Dharori ini keturunan. Itu mencakup baik yang masih janin. Janin ini ikhwah yang masih berada dalam kandungan ibunya. Dikatakan janin diambil dari kata-kata jan. Janna artinya sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Makanya makhluk jin dikatakan jin, dikarenakan kasat mata. Innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kelompoknya bisa melihat kalian dan kalian nggak bisa melihat mereka. Maksudnya jin tadi itu, ya, janna. Juga termasuk kalau seandainya siang kemudian datanglah malam, maka dalam bahasa Arabnya disebutkan dalam ayat falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam sudah mulai gelap, karena ikhwah sudah mulai tak nampak karena sudah gelap. Janna, sudah mulai gelap. Ra'a kaukaba. Dia melihat, maksudnya Nabi Ibrahim melihat bintang. Termasuk juga janin. Kenapa dikatakan janin? Karena dia belum terlihat oleh kasat mata. Oleh kasat mata, ya, nggak bisa kita lihat. Walaupun bisa dilihat oleh USG misalnya. Tapi pada dasarnya secara kasat mata tidak terlihat. Makanya dikatakanlah dia janin. Dan kata-kata janin itu bahasa Arab sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kaum muslimin tahu, orang Indonesia tahu. Kalau dikatakan janin berarti bayi yang masih dalam
kandungan ibunya. Demikian ikhwah. Dan dia termasuk dalam kategori dzarari, dzurriyyah, dzarari. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bishawab, bahwasanya anak yang masih 9 bulan dalam kandungan ibunya dan dia belum lahir dan meninggal dunia, maka dia termasuk dalam hadis ini. Termasuk dalam hadis di mana 3 anak, bahwasanya barang siapa memiliki 3 orang anak yang meninggal sebelum baligh, maka akan menjadi hijab buat orang tuanya dari api neraka. Ya, termasuk janin-janin yang gugur. Hanya Allahu a'lam bishawab bagaimana kalau janinnya itu, kalau anak itu belum ditiupkan ruh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna khalqakum yujma'u fi batnihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguh ciptaan kalian itu Allah ciptakan dalam perut ibu kalian, yaitu 40 hari masih berupa sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian akan berubah menjadi segumpal darah juga dengan 40 hari. Wa summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging dengan masa yang sama, 40 hari. Fayursalu ilaihi malak. Kemudian diutuslah malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Dan barulah kemudian ditiupkan ruh. Demikian ikhwah. Bagaimana kalau seandainya dia gugur sebelum ditiupkan ruh? Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau ada seorang yang gugur sebelum, janin yang gugur sebelum ditiupkan ruh, maka pada dasarnya dia bukan dikatakan manusia. Manusia itu adalah perpaduan antara jasad dan ruh. Demikian ikhwah. Jadi yang dibicarakan dalam pembahasan kita ini adalah mulai dari janin yang sudah ditiupkan ruh sampai mereka yang belum, saat sebelum balik. Itulah dia semuanya yang dikatakan sobi atau atfal atau dzarari. Demikian ikhwah. Baik yang masih di dalam kandungan ibunya maupun yang sudah lahir. Tapi dengan catatan sudah ditiupkan ruh. Adapun yang belum ditiupkan ruh, maka dia belum dikatakan manusia. Makanya perlakuan jenazahnya juga tidak sama dengan perlakuan janin yang sudah ditiupkan ruh. Hukum-hukum manusia sudah berlaku pada janin yang sudah ditiupkan ruh. Seperti misalnya warisan, sudah dapat ikhwah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau untuk yang sudah berusia 9 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Kalau dia meninggal, dia insya Allah termasuk dalam kategori hadis yang dapat menyelamatkan orang tuanya dan dapat menarik orang tuanya ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Naam. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara orang tua bisa sabar atas kematian anak yang usia 7 tahun mengalami kecelakaan? Pada saat diantar ke suatu tempat, lalu 30 menit kemudian dapat kabar anak sudah meninggal. Hati ini sangat hancur Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ikhwa azallahu iyyakum. Barakallahu fiik bagi penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan memberikan taufik hidayah serta kekuatan serta peningkatan iman. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya apa yang kita miliki itu bukan punya kita secara hakiki. Semua itu titipan ilahi. Oleh karena itu siapapun dari kerabat kita, orang-orang yang kita cintai bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika dia meninggal, wafat, kita disunahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Saya, penanya, antum, pemirsa, masyarakat sekitar kita, makhluk yang ada di muka bumi itu semua milik Allah. Pada hakikatnya milik Allah. Memang ikhwah, baju ini milik saya, sekarang milik saya. Namun pada hakikatnya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang saya pakai, kita nggak tahu nanti tengah hari masih saya pakai apa tidak. Jangan-jangan sudah terjadi apa-apa dengan baju saya ini. Apakah dicuri orang, atau terbakar, atau apalah namanya. Kita nggak tahu dengan milik kita ini. Bahkan dengan badan kita ini kita nggak tahu nanti. Untuk 5 menit ke depan, apakah kita masih sebagai manusia, ataukah sudah berubah menjadi mayit. Karena Allah kalau minta, ya sudah, dia milik dia. Jadi ada ketika, Ummu Salamah, ikhwah. Setelah dia menikah dengan Tolhah, Abu Tolhah, ikhwah ya, di mana punya anak kecil, dan dia sakit-sakitan hingga satu saat meninggallah anak ini. Sementara Tolhah sangat sayang dengan anak ini. Ketika dia pulang ke rumah, lantas Ummu Salamah, Tolhah, saya lupa ya apakah Abu Tolhah bertanya kepada istrinya, bagaimana dengan kondisi anak kita? Kata Ummu Salamah, Masya Allah, dia lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ya memang betul, ikhwah, dia nggak bohong, karena emang meninggal. Kalau sudah meninggal tentu lebih tenang, nggak ada nangis lagi, nggak ada rewel lagi. Hingga akhirnya pada waktu itu Ummu Salamah berdandan dengan semaksimal mungkin sehingga mereka melakukan hubungan suami istri. Ya, dan pada waktu itu Tolhah belum tahu kalau anaknya sudah meninggal dunia. Setelah selesai semua urusan dengan suaminya, Ummu Salamah bertanya, bagaimana pendapatmu tentang kalau ada orang yang meminjamkan barangnya kepada orang lain, kemudian dia mau minta lagi, apakah orang tersebut boleh melarangnya? Kata Tolhah, Abu Tolhah, nggak boleh, itu punya dia. Tentu jawabannya nggak boleh, itu kan punya dia pinjam. Apa kata Ummu Salamah? Kita punya anak yang kita cintai, dia milik Allah dan sudah dipanggil oleh Allah. Sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolhah terdiam. Lantas dia pergi ke Rasulullah SAW menceritakan tentang hal itu. Anak yang meninggal dunia sementara mereka bersenang-senang suami istri pada malam tersebut. Ternyata apa kata Rasulullah? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan malam kalian berdua. Demikian ikhwah. Ya, artinya kembali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwah, kita perlu ketahui juga bahwasanya yang namanya cobaan itu bukan hanya suatu hal yang menyakitkan. Suatu hal yang menyenangkan juga cobaan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap jiwa itu pasti akan meninggal dunia, dan kami akan coba kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Jadi sebenarnya kesehatan itu sebuah cobaan, sakit juga cobaan, kaya cobaan, miskin juga cobaan, punya anak cobaan, nggak punya anak juga cobaan, punya anak yang diambil oleh Allah itu juga cobaan. Tinggal bagaimana cara kita mensikapi. Wa nabluukum bisyarril khair, kami coba kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah ketika menguji seseorang banyak hikmahnya. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin kuat juga cobaannya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, inna asyaddan nas balaan al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat, berat cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setelahnya, kemudian setelahnya. Demikian ikhwah. Menunjukkan orang tersebut memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ikhwah azallahu wa iyyakum, orang yang diberi cobaan menunjukkan Allah itu sedang mencintai dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah." Allah itu jika mencintai suatu kaum, Allah akan uji orang ini. Diuji, terkadang diuji dengan wa nabluukum kami uji mereka dengan kekurangan harta, hilangnya jiwa, ya, wa naqsim minal anfusi wath thamarat, dan kurangnya
meninggalnya jiwa atau banyak yang meninggal dunia dari kalangan orang yang dicintai, wasamarot berkurangnya buah-buahan atau gagalnya panen, wabasiris sabirin bahagialah bagi orang-orang yang sabar. Karena apa ikhwah? Rahimanallahu wa iyyakum. Dikarenakan innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau sudah mencintai satu kaum, Allah akan coba. Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang dia ridho dengan cobaan itu, maka Allah akan ridho pada dia. Ikhwah, ingat, tingkat ridho, ingat generasi yang dapat ridho dari Allah. Siapa itu? Generasi terbaik. Dia adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sesungguhnya orang yang terbaik, masyarakat terbaik adalah masyarakatku, artinya para sahabat. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasi sahabat ini yang kita sebutkan tadi, ikhwah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Demikian juga muslim sekarang. Ya, apabila dia mendapat sebuah musibah, ujian, dan dia ridho dengan ujian tersebut, maka faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho, menerima ini dengan ridho dalam lapang dada, falahu ridha, maka Allah akan ridho pada dia. Seperti para sahabat dapat ridho dia. Luar biasa, ikhwah. Ya, faman sakhita, tapi ingat, apabila dia jengkel dengan cobaan tersebut, fa alaihi sukht, maka Allah pun akan marah kepada dia. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Tinggal kita ini mau ridho apa tidak. Kemudian yang terakhir, ikhwah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat, bagaimana dengan hambaku ini? Para malaikat mengatakan, bagus ya Allah. Terus apakah kalian sudah ambil kesayangannya? Maksudnya anak kesayangannya? Sudah ya Allah, sudah kami wafatkan. Ya Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi ya. Kemudian kata Allah, tanya Allah lagi kepada malaikat, lantas apa yang dikatakan? Dia katakan fahamidallah wastarja'a. Dia katakan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tingkat tinggi ikhwah. Ya, yang meninggal anak yang dia sayangi, tapi ketika anak itu meninggal dia katakan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Nah, bangunkan untuk dia satu rumah di surga dan namakan rumah itu dengan rumah alhamdu. Dikarenakan ridhonya dia terhadap cobaan itu. Kemudian ikhwah, musibah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kita mau beribadah seperti salafus soleh terdahulu itu nggak sanggup. Terkadang kita membaca bagaimana biografi mereka dalam ibadah seolah-olah ini sebuah, ini betul nggak bisa? Apa benar seperti ini? Apa bisa kita seperti ini? Dan memang nyatanya bisa. Dalam sejarah bisa, keberkahan ilmu mereka, keberkahan usia mereka. Tapi untuk zaman sekarang sepertinya kita seperti mustahil beramal seperti itu. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah ketika mengangkat satu kaum, Allah akan mencoba. Ya, dicoba. Kalau dia ridho, dia sabar dengan itu, maka dia akan berjalan di muka bumi ini dengan tanpa dosa sama sekali. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, dia bersabar dengan cobaan itu hingga dia mendapatkan derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa sunnah seumur hidup. Bayangkan ikhwah, dia nggak puasa sunnah, dia nggak baca, dia nggak sholat malam, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika dapat cobaan dia sabar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini bisa menyamai kedudukan orang yang rajin sholat malam setiap malam dan berpuasa sunnah. Demikian ikhwah, mencapai derajatnya yang sama. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga pemirsa yang bertanya Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesabaran. Mohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya yang dikatakan sabar itu ketika awal mula musibah itu menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, memberikan kita keteguhan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam menghadapi cobaan. Baik cobaan itu yang menyenangkan hati kita maupun cobaan yang terkadang membuat hati kita lesu. Ya, kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai manusia hanya menjalani. Kita mohon hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, saya kira itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan. Nah, ikhwatai Islam, azakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema anak-anak kaum muslimin. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.